Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10 Manusia Biasa yang Juga Bisa Cemburu. Evan memang yang terbaik jika mengerjakan permintaan sang kakak. Ia menjadikan ruangan privat di restoran menjadi begitu indahnya. Senyum menawan menghiasi wajah tampan Rafli kala menatap seorang gadis cantik yang sedang berjalan dengan anggun ke arahnya. Ia berdiri, menyambut kedatangan putri dari keluarga Askara. Malam itu Elsa terlihat sangat cantik dengan balutan gaun berwarna biru navy. "Maaf membuatmu menunggu," ucap Elsa. "Tidak masalah." Rafli menarik kursi di hadapannya agar Elsa dapat duduk. Gadis itu memperhatikan sekeliling ruangan cukup luas, yang hanya ada mereka berdua. "Kau yang meminta ruangan ini dihias seperti ini?" "Sebenarnya bukan, Evan yang menyiapkan semuanya." Rafli memberi kode pada seorang pelayan restoran, dan beberapa saat kemudian, beberapa wanita masuk dengan mendorong menu makan malam. Berbeda dengan Rafli yang sangat santai seperti biasanya, Elsa malah terlihat sangat canggung dan kaku. Selama bertahun-tahun hubungannya dengan Rafli hanya sebatas sahabat. Dan belakangan kedekatan mereka layaknya kakak beradik. Namun kini, ketiga kakaknya berencana menjodohkan mereka. Elsa terdiam, sorot matanya memperhatikan beberapa menu mewah yang diletakkan pelayan di atas meja. "Apa kakakku memaksamu menerima perjodohan kita?" Tanya Elsa membuka suara, memecah keheningan di ruangan itu. "Tidak, aku sendiri yang memutuskan untuk menerimanya." "Semudah itu?" Elsa menjeda dengan helaan napas. Sangat aneh baginya jika Rafli mau menerima perjodohan itu begitu saja. "Aku pikir kau akan mencari seorang gadis yang kau sukai." Rafli tidak segera menjawab. Ia meraih pisau dan garpu, memotong daging steak kecil-kecil dan memberikan pada Elsa. "Ayo makan," ucapnya sambil tersenyum. Kemudian mulai memotong daging steak miliknya sendiri. "Aku rasa tidak ada salahnya mencoba." Banyak orang yang berakhir bahagia walaupun diawali dengan perjodohan. Aku hanya tidak enak saja. Kalau ternyata Evan dan Kaksian memaksamu, bagaimana denganmu? Apa mereka memaksamu? Tidak juga sebenarnya, tapi aku yakin apa yang diputuskan kakakku adalah yang terbaik untukku. Jadi aku akan menuruti apapun yang mereka putuskan, dari jarak aman. Sorot mata penuh kecemburuan membara menatap ke arah sana, dengan bersembunyi di balik sebuah tirai. Willy ditemani Wira dan Marcel, sejak tadi mengawasi jalannya makan malam romantis itu. Ribuan sumpah serapah dan mantra kutukan terus terucap dari bibir sang dokter. "Awas saja kalau dia berani macam-macam pada Elsa. Aku tidak akan melepaskannya." Gerutu Willy, makan malam yang sangat romantis. "Kau lihat, dia baru saja memotong daging steak untuk Elsa.
Itu kan romantis, Elsa sampai gugup begitu. Marcel bergumam-gumam tepat di telinga Willy, sambil memperhatikan keadaan sekitar. Aku harus mengingat restoran ini untuk makan malam dengan istriku. Konsepnya juga sangat menarik. Dia benar-benar pintar memperlakukan wanita. Imbuh Wira membuat Willy memelototkan mata ke arahnya. Apa artinya kau sedang memuji keong laknat itu? Walaupun berbisik. Namun sangat jelas jika Willy sedang membentak akibat terbakar cemburu. Bahkan napasnya terlihat memendek. Sehingga Wira mengusap dada sahabatnya itu pelan-pelan. Heh, pelankan bisikanmu. Kau akan malu kalau mereka tahu kita mengintip dari sini. Seolah tak peduli. Willy melepas tangan Wira dan Marcel yang berusaha menahannya. Tidak bisa lagi menahan sensasi cemburu yang terasa membakar tubuhnya. Lepaskan aku, kau gila. Ucap Wira, kita kemari untuk mengawasi mereka. Bukan untuk menggagalkan makan malam ini. Aku tidak peduli. Wira memberi kode pada Marcel. Bingung menghadapi tingkah teman durjananya itu. Biasanya Willy adalah sosok bijak dan penuh solusi saat teman-temannya butuh bantuan. Namun kali ini Willy layaknya anak kecil yang kehilangan mainan kesukaannya. Will, sabar sedikit. Kalau kau menggagalkan makan malam ini, maka trio Askara akan semakin menilaimu buruk. Lebih baik kau bicara nanti dengan Elsa dan membujuknya lagi. Aku benci keadaan ini. Ia menjambak rambutnya sendiri, memikirkan bagaimana cara memisahkan Elsa dan Rafli. Ah, aku dapat ide. Dalam batin Willy. Di sisi lain, senyum kepuasan terlihat di wajah tiga pria yang sedang mengintai layaknya seorang detektif. Jika di satu sisi ada trio Sableng, maka di sisi satunya ada trio Askara. Yang juga sejak tadi mengawasi makan malam itu, memastikan agar tidak ada gangguan apapun. Sepertinya drama persaingan akan dimulai. Aku rasa cukup untuk hari ini. Evan, kerjamu sangat bagus. Hehe. Zian tersenyum senang sambil menatap ke arah sana. Kalau sudah selesai, aku mau pulang. Kurang kerjaan sekali harus mengintai seperti ini. Ucap Fahri pada kedua adiknya. Kita akan melakukan ini demi kebahagiaan Elsa, Kak. Pasrah, Fahri hanya dapat menghela napas panjang melihat kelakuan kedua adiknya. Tidak pernah sekalipun ia terlibat dalam drama seperti ini. Mengintip orang sedang berkencan yang akan memalukan jika ketahuan. Pokoknya ikuti saja rencana kami. Hal tak terduga pun terjadi. Ketika terdengar bunyi alarm tanda bahaya yang sangat nyaring, membuat Evan, Zian dan Fahri terlonjak kaget. Ada apa ini? Apa sedang terjadi kebakaran? Tanya Zian seraya mengedarkan pandangannya. Entahlah, mungkin hanya kesalahan teknis. Kecuali kalau berbunyi beberapa kali. Evan belum menyelesaikan kalimatnya.
sudah terdengar lagi bunyi alarm hingga beberapa kali. Bahkan, alarm berbunyi di seluruh lantai yang terdapat di dalam restoran itu. Hingga ke ruangan privat yang berarti sesuatu yang membahayakan sedang terjadi. Mereka berdiri dari duduknya, walaupun panik, namun tetap mengawasi Elsa. Alarmnya berbunyi terus, Kak. Sepertinya memang terjadi sesuatu. Ujar Evan. Suasana di dalam gedung itu pun menjadi kacau. Tatkala mereka mendengar pengumuman dari pengeras suara untuk segera meninggalkan tempat, Elsa dan Rafli sudah berdiri dari duduknya dengan bingung, menatap keluar jendela di mana ratusan pengunjung restoran telah berhamburan keluar secara bersamaan. Ada apa ini? Tanya Elsa. Ia mulai terlihat panik saat menyadari ada yang tidak beres. Elsa, sepertinya ada kebakaran. Kita harus cepat keluar. Beberapa orang petugas keamanan masuk ke dalam setiap ruangan, mengevakuasi beberapa pengunjung yang masih tersisa, termasuk Elsa dan Rafli, agar segera meninggalkan gedung restoran itu. Kenapa harus ada kejadian seperti ini? Zian menggerutu sambil menjejaki anak tangga satu persatu, sebab ia dan kedua saudaranya harus terjebak dan keluar dari gedung restoran itu melalui tangga darurat, yang pastinya sangat menguras tenaga. Cemburu memang dapat membuat seseorang melakukan hal-hal gila dan cenderung tidak masuk akal. Itulah yang terjadi pada seorang dokter yang juga menduduki posisi sebagai kepala rumah sakit itu. Jika dalam kesehariannya sebagai dokter, ia terlihat sangat berwibawa, namun dirinya tetaplah manusia biasa yang juga bisa cemburu dan patah hati. Tawa kepuasan terdengar menggema dari dalam sebuah mobil. Willy, Marcel dan Wira baru saja berhasil keluar dari gedung restoran setelah kegilaan Willy yang membuat seluruh alarm tanda bahaya berbunyi, hingga menimbulkan kepanikan luar biasa. Tampak beberapa pengunjung masih berdiri di hadapan gedung dengan bingung, sebab semuanya tampak baik-baik saja. Bahkan tidak ada tanda-tanda asap kebakaran. Wahai penduduk bumi, yang terbakar itu hatinya Willy, bukan restorannya. Celetuk Wira sembari tertawa. Kau sudah gila, Will. Kau lihat orang-orang itu keluar dari gedung restoran dengan panik, ujar Marcel mencoba meredam tawanya. Biar saja, setidaknya Elsa tidak perlu melewati makan malam romantis dengan manusia keong itu. Kalian tahu, ini adalah hal tergila yang pernah kulakukan seumur hidupku. Kalau mereka tahu ini ulahmu, kau pasti dicincang kakaknya Elsa, si mafia itu. Marcel kembali mencoba menggoda Willy dengan menakut-nakutinya. Namun, Willy tidak menunjukkan reaksi takut sedikit pun. Ia akan menghadapi ketiga kakak Elsa dan bertekad tidak akan menyerah. Perlahan tawa lepas itu pun mulai menghilang. Wajah masing-masing sudah mulai normal kembali. Bahkan kini air muka Willy sudah terlihat suram lagi,
seperti tadi sebelum berangkat ke restoran. Jika mengingat keromantisan Elsa dan Rafli, hatinya bagai teriris. Wira, kau bisa minta orang suruhanmu mengawasi Elsa, kan? Beres, aku juga sudah meminta orang memasang alat GPS di mobilnya, yang akan langsung terhubung ke ponselmu. Jadi kau bisa mengawasi bidadarimu kemanapun dia pergi. Senyum kembali terbit di sudut bibir Willy. Beruntung ia punya dua sahabat durjana, yang tidak pernah meninggalkannya dalam keadaan sesulit apapun. Marcel dan Wira yang berasal dari keluarga kaya raya, tidak pernah memandang status Willy yang berasal dari keluarga sederhana. Dukungan terus mereka berikan, hingga akhirnya Willy dapat menjadi seorang dokter seperti sekarang. Baiklah, ada gunanya juga punya teman durjana sepertimu. Sembarangan, kalian yang durjana. Aku hanya terkontaminasi oleh kalian, ucap Wira tak terima. Ngomong-ngomong, Elsa dan Rafli kemana? Ya, entahlah, mungkin sudah pulang. Ujar Marcel. Baiklah, aku juga mau pulang. Malam ini aku mau mengerjakan sesuatu yang penting di rumah. Apa yang tidak kau sukai dari aku? Suatu malam yang mencekam. Di mana hari itu menjadi titik awal dari patah hati yang dialami Willy. Sanum terbaring tak berdaya dengan luka, yang terbalut perban di beberapa bagian tubuhnya. Beberapa jam sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Semuanya, aku tidak suka semua yang ada pada dirimu. Lirih Willy menahan air mata. Memang apa yang aku tahu tentangmu yang bisa aku sukai? Tidak ada, kan? Tangan lemah San terulur. Ingin meraih jemari lelaki yang duduk di sisinya. Bisakah kau maafkan aku? Tidak, jawab Willy singkat. Menahan kesakitan, wanita itu tersenyum tipis. Cairan bening tertahan di ekor matanya. Mewakili sebuah penyesalan yang dalam. Aku terlalu banyak menyembunyikan sesuatu darimu. Selain itu aku memaksamu menjadi apa yang ku mau dengan egois. Kau tidak suka kegelapan malam dan kunang-kunang. Kau juga tidak suka mawar merah. Tapi aku sudah memaksamu menyukai semua itu. Ia menarik napasnya saat kesakitan kembali menyerangnya. Will, bisakah kau lupakan aku dan melepas kepergianku dengan ikhlas? Mulailah hidupmu sebagai dirimu sendiri, bukan seperti yang aku mau. Kau akan menemukan seseorang yang mencintaimu dengan tulus, tanpa sebuah perubahan. Aku akan berhenti saat aku menemukan yang sama denganmu. Malam sudah larut ketika Willy berada di taman belakang rumahnya. Di hadapannya ada segudang kenangan yang siap ia lepaskan, sambil menatap sebuah foto berbingkai kayu di tangannya. Ia menitikkan air mata. 7 tahun bukan waktu singkat. Untuk bisa merelakan kepergian seseorang yang pernah dicintai. Namun kini, ia kehilangan lagi saat cintanya mulai bertumbuh. Percikan api mulai membakar satu persatu foto milik Sanum.
Selaksa kenangan pun ikut terbakar di sana. Untuk pertama kalinya, Willy merasakan kelegaan yang selama ini dicarinya. Selamat tinggal, San. Maaf, aku butuh waktu begitu lama untuk melepas kepergianmu. Aku terlalu lama menutup diri. Selesai dengan kegiatannya malam itu. Willy melangkah masuk ke dalam rumah. Ia membenahi beberapa bagian yang berantakan. Setelah mencari benda apapun peninggalan San dan membakarnya habis, kini tidak ada lagi kenangan Sanum yang membekas di rumah itu. Tatapannya kini tertuju pada sebuah foto yang terbingkai di atas meja. Seorang gadis sederhana dengan senyumnya. Yang sedikit menyebalkan bagi Willy. Kau benar, San. Aku seharusnya mencari seseorang yang bisa menerimaku seperti apa adanya diriku. Bukan malah sibuk mencari seseorang yang sama denganmu. Elsa, aku akan berjuang sekali lagi untukmu. Bos. Terdengar suara panggilan yang berasal dari arah pintu. Seorang pria tanpa rambut di kepala. Memasuki ruangan di mana Zian, Fahri dan Evan sedang membicarakan sesuatu. Kau bawa informasi apa? Tanya Zian pada asisten andalannya itu, tanpa sepatah kata pun. Botak mengeluarkan ponsel dari saku jaketnya, kemudian menggeser ke hadapan tuannya. Tiga tangan pun saling berlomba untuk menjadi yang pertama, mengetahui tentang informasi yang dibawa si botak. Aku duluan, seru Fahri seakan tidak mau kalah. Merebut ponsel dari tangan Zian dan membuat mantan mafia itu mencebikkan bibirnya. Sepasang bola mata Fahri membulat, menatap ke layar ponsel yang menayangkan. Detik-detik Willy dan kedua temannya membuat kegaduhan di restoran itu. Ia kemudian melirik kedua adiknya bergantian, sehingga Zian dan Evan segera menggeser posisi duduknya. Agar dapat melihat video itu, dugaan bos benar. Kejadian di restoran tadi adalah ulah Dr. Willy dan dua temannya yang menyebalkan itu. Dia benar-benar gila. Aku rasa dia akan melakukan cara apapun untuk menggagalkan perjodohan Elsa dan Rafli. Ujar Evan. Apa pihak restoran sudah melaporkan ini pada pihak yang berwajib? Tanya Fahri. Evan menarik napas dalam. Tentu saja mereka tidak akan berani. Wiratama Abimanyu kan anak Tuan Gunawan. Sebagian besar lahan di kawasan restoran tadi adalah milik Tuan Gunawan. Jadi pihak restoran tidak mungkin berani melaporkannya. Haruskah aku amankan 3 orang itu, bos? Tanya Botak. Dari cara pengucapannya, sepertinya si Botak menaruh dendam ke Sumat. Pada Wira dan Marcel yang mengerjainya habis-habisan saat di mall. Bahkan ia harus menemani 2 pria sableng itu minum kopi di kafe. Dan mendengar pembicaraan menggelikan di antara keduanya. Kau bilang apa? Mereka berani melakukan itu padamu? Dengan mata terbelalak Zian bertanya pada asisten andalannya itu.
Malam itu, setelah kepergian Fahri dan Evan, Botak mengadukan semua perbuatan Marcel dan Wira pada bosnya itu. Setiap kata yang terucap dari bibirnya mengandung kemarahan dan dendam membara. Tentu saja Botak merasa sangat geram selama mengabdikan diri pada Zian. Belum pernah ia merasa terhina seperti sekarang. Wira dan Marcel benar-benar menginjak harga dirinya. Sebagai seorang mafia, aku belum pernah merasa ternistakan seperti hari itu, bos. Apalagi yang namanya Wira itu. Aku benar-benar ingin menjadikannya popcorn di kawah Gunung Merapi. Dan apa yang kau lakukan? Kau diam saja. Tidak ada pilihan lain, bos. Mereka mengancam akan melapor pada petugas keamanan. Aku sedang tidak ingin berurusan dengan polisi. Karena kepemilikan senjata api. Benar juga. Ucap Zian sambil menganggukkan kepalanya. Memang akan cukup beresiko jika si Botak sampai berurusan dengan polisi. Sebab nama Zian berikut Kia Group pasti akan ikut terseret. Maka demi menjaga nama baik sang bos, Botak memilih diam dan tidak berbuat apapun. Baiklah, lupakan saja dulu tentang dua makhluk menyebalkan itu. Karena aku punya tugas baru untukmu. Tugas apa, bos? Zian mendekatkan bibirnya ke telinga asistennya itu. Kemudian hendak berbisik. Namun Botak refleks menjauhkan kepalanya dari sang bos. Kita kan hanya berdua di sini, bos. Untuk apa bisik-bisik? Baru tersadar, Zian mengedarkan pandangannya ke segala arah. Dan menyadari bahwa di ruangan besar itu hanya mereka berdua. Memangnya kenapa kalau aku mau bisik-bisik? Ini kan mulutku sendiri. Dan ini telingaku, ucap Botak menunjuk telinganya sendiri. Aku juga tahu itu telingamu, makanya aku mau bisik-bisik. Aku tidak mau ada telinga lain yang mendengar bisikanku. Lagi dan lagi, sebuah perdebatan sepele harus terjadi antara bos dan asistennya itu. Sambil mendengus kesal, Botak kembali mendekatkan telinganya pada sang bos. Aku ingin kau mengawasi pergerakan dokter Playboy itu. Laporkan padaku apapun yang dia lakukan. Dia kemana dan bersama siapa? Bila perlu kau menjadi kutunya yang akan ikut walaupun ke toilet. Kau mengerti? Ia menepuk bahu si Botak setelahnya. Cih, kalau hanya perintah seperti itu untuk apa bisik-bisik, coba. Botak mengusap wajah kasar. Sang raja di kerajaan Kia Group itu sangat senang memberi sebuah perintah seenak jidatnya. Yang tentu saja tidak bisa dibantah. Apapun itu, beberapa hari berlalu. Apa, pesta dansa? Willy berteriak frustrasi. Saat mendapat telepon dari seorang pria, yang merupakan orang suruhan Wira untuk mengintai Elsa. Baru saja ia tiba di rumah, setelah seharian disibukkan dengan pekerjaannya di rumah sakit. Sudah dikejutkan dengan sebuah informasi yang membuat hatinya terasa panas. Iya, malam ini mereka ke acara ulang tahun.
dan akan ada pesta dansa di sana. Aku akan mengirim lokasinya ke ponselmu, ujar pria di seberang sana. Baiklah, terima kasih. Ia memutus sambungan setelahnya. Lalu meletakkan ponsel ke sofa dengan kasar. Beberapa saat kemudian, ponsel berbunyi tanda pesan masuk. Willy pun segera membuka pesan berisi kiriman lokasi, di mana Elsa dan Rafli kini berada. Pikirannya menerawang akan seromantis apa sebuah pesta dansa tempat Rafli dan Elsa kini berada. Saling menggenggam tangan, saling menatap satu sama lain. Dan tentu saja, Elsa akan berdansa di pelukan Rafli. Tidak? Memikirkan itu saja, rasanya Willy ingin berteriak memaki, menyelundupkan Rafli ke planet Pluto. Agar tidak dapat menjangkau Elsa, Willy menyambar kunci mobil dengan cepat, lalu bergegas keluar dari rumah. Sambil menggerutu, ia menyalakan mesin mobil dan pergi dengan terburu-buru. Hanya dalam 15 menit saja, ia telah tiba di sebuah hotel mewah yang menjadi tempat berlangsungnya pesta dansa itu. Sial, siapa juga yang membuat pesta ulang tahun menyebalkan ini? Gerutunya sambil memukul-mukul setir mobil. Bagaimana aku bisa menghentikan pesta dansa konyol ini? Seperti mengacaukan makan malam mereka di restoran waktu itu, ia tampak berpikir keras. Sambil melangkah menuju lobi hotel, langkahnya pun terhenti saat berada di depan ballroom hotel itu. Tampak beberapa tamu menyerahkan undangan pada beberapa orang yang berjaga di pintu. Bagaimana aku masuk tanpa undangan? Coba, gerutunya dalam hati sambil melirik beberapa tamu yang berdatangan. Sepertinya yang mengadakan pesta ulang tahun bukanlah orang sembarangan, sebab segalanya tampak dikawal dengan baik oleh petugas keamanan. Kartu undangan pun hanya berlaku untuk 2 orang. Akan tetapi, Willy adalah seseorang yang penuh dengan siasat licik. Tentu saja masuk ke dalam sana bukanlah sesuatu yang sulit baginya. Segala cara akan ia tempuh demi Elsa seorang. Setibanya di dalam sana, tampak suasana cukup ramai. Willy mengedarkan pandangannya. Menyapu setiap sudut ruangan itu untuk mencari pujaan hatinya. Di sisinya ada seorang wanita paruh baya yang menggandeng lengannya. Karena tadi sempat bingung saat akan memasuki ruangan besar itu, sehingga Willy menawarkan bantuan. Sungguh kesempatan dalam kesempitan, yang berhasil dimanfaatkan Willy dengan baik. Bersambung.